Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada audiens yang menonton video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mirza Zufar Al-Haq Firdausi dengan NIM 251111210046. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi Prodi Kedokteran Gigi, Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2025. Baik, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang urinary system atau sistem urinaria. Nah, pada sistem urogenital itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu sistem urinaria dan sistem genital. Sistem urinaria ini berfungsi untuk sekresi dan pengeluaran urin, sedangkan sistem genital itu berfungsi untuk proses reproduksi. Nah, keduanya memiliki asal perkembangan embrional yang sama, serta memiliki kesamaan lokasi topografis suplai darah dan suplai saraf yang sama. Nah, secara umum, sistem urinaria memiliki 4 komponen utama. Ya, seperti yang dilihat di dalam gambar, itu ada keseluruhan susunan ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra sebagai satu kesatuan jalur pembentukan dan pengeluaran urin. Nah, fungsi sistem urinaria itu sangat penting. Ginjal berperan mengatur keseimbangan air dan elektrolit, menjaga keseimbangan asam basa, serta mengatur konsentrasi ion seperti natrium, kalium, klorida, dan kalsium. Ginjal juga mengontrol volume dan tekanan darah, menghasilkan urin berisi produk limbah seperti urea dan asam urat, sekaligus menyerap kembali nutrisi penting. Selain itu, ginjal memiliki fungsi endokrin melalui renin, angiotensin, dan eritropoietin. Nah, langsung saja ke anatominya. Yang pertama ada kidney atau ginjal. Nah, ginjal itu memiliki panjang sekitar 11,25 cm, lebarnya 5-7,5 cm, dan tebalnya 2,5 cm. Nah, berat ginjal itu sendiri berbeda nih antara laki-laki dan perempuan. Nah, hal ini tuh memberikan gambaran tentang ukuran anatomis organ utama dalam sistem urinaria. Bisa dilihat ada banyak sekali ya ini anatominya. Kemudian yang kedua ada ureter. Nah, ureter itu adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Fungsinya jelas ditunjukkan, yaitu membawa urin dari ginjal menuju vesika urinaria untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian yang ketiga ada urinary bladder atau kandung kemih. Nah, kandung kemih adalah tempat penyimpanan urin, yang dimana organ dan posisinya bisa dilihat ada di bawah ya, yang bulat itu merah. Kemudian yang keempat ada uretra. Nah, uretra itu berfungsi sebagai saluran akhir yang mengalirkan urin keluar dari tubuh. Slide ini menunjukkan posisi uretra yang langsung terhubung dengan kandung kemih. Bisa dilihat itu di bagian bawah ya. Kemudian ini adalah gambar dari ginjal hingga kandung kemih. Ini adalah gambar langsung ginjal secara langsung ya. Nah, selanjutnya adalah coverings of the kidneys. Nah, ginjal diselubungi oleh beberapa lapisan pelindung. Ada kapsula fibrosa, lemak perirenal, fascia renal dengan lapisan anterior dan posterior, serta lemak pararenal. Nah, semua lapisan ini itu berfungsi melindungi ginjal secara mekanis. Kemudian ginjal itu sendiri dipertahankan posisinya oleh lemak perirenal dan pararenal, fascia renal, pedicle vaskular, dan tekanan intraabdomen. Elemen-elemen ini itu mencegah ginjal mengalami pergeseran atau penurunan posisi. Nah, pada slide ini diperlihatkan nih anatomi dasar ginjal, terdiri dari korteks pada bagian luar dan medula pada bagian dalam. Mungkin secara lengkapnya bisa teman-teman lihat ya. Ada banyak sekali ini. Kemudian ada medula. Nah, medula itu terbagi menjadi piramida renalis dan kolumna renalis. Satu piramida dan korteks di atasnya disebut sebagai renal lobe, yaitu unit struktural makroskopis ginjal. Kemudian ada korteks. Nah, pada korteks terdapat dua bagian, yaitu pars convoluta dan pars radiata.
Pars convoluta merupakan area banyak tubulus berliku, sedangkan pars radiata merupakan area tubulus lurus. Bisa dilihat pada gambar contohnya. Kemudian ada kaliks. Nah, kaliks itu setiap piramida bermuara ke dalam minor kaliks. Slide ini menunjukkan bahwa satu minor kaliks untuk setiap satu piramida. Bisa dilihat itu setiap minornya itu menuju pada setiap piramida. Kemudian ada minor kaliks. Beberapa minor kaliks kemudian bergabung membentuk major kaliks. Biasanya terdapat 2 sampai 3 major kaliks dalam satu ginjal. Nah, ini adalah major kaliks. Kemudian ada fornical apparatus. Nah, fornical apparatus adalah struktur yang berada di area pertemuan kaliks dengan papila renal. Nah, di slide ini itu ditunjukkan lokasinya secara visual. Bisa dilihat visualnya di sini. Baik, kemudian ada renal pelvis. Renal pelvis itu terbentuk dari gabungan major kaliks. Renal pelvis itu sendiri merupakan bagian akhir sebelum urin mengalir ke ureter. Jadi sebelum urin ke ureter itu dia pasti melewati renal pelvis. Nah, baik, selanjutnya ada ginjal manusia. Secara makroskopis ya ini dilihatnya. Nah, slide ini itu menampilkan gambaran ginjal manusia, memberikan visualisasi bentuk organ sebelum masuk ke struktur mikroskopis. Kemudian ada urogram. Nah, urogram itu adalah hasil pencitraan yang menunjukkan jalur aliran urin setelah pemberian kontras azan. Baik, izin melanjutkan yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf karena terpotong sholat. Baik, pada slide kali ini adalah urogram. Nah, urogram itu adalah hasil pencitraan yang menunjukkan jalur aliran urin setelah pemberian kontras. Nah, di slide ini itu diperlihatkan nih bagaimana saluran ginjal sampai saluran kandung kemih dapat terlihat dengan jelas. Bisa dilihat dari saluran ginjal sampai kandung kemih ya. Nah, ini gambar lanjutnya nih. Nah, baik, yang selanjutnya adalah the nephron. Nephron adalah unit struktural dan fungsional ginjal. Setiap ginjal memiliki sekitar 1,25 juta nefron dan panjang total tubulus mencapai sekitar 85 mil. Nefron bertanggung jawab atas filtrasi darah dan pembentukan urin. Nah, komponen dari nefron itu terdiri dari korpuskul renal yang mencakup glomerulus dan kapsula Bowman. Setelah itu terdapat tubulus proksimal, lengkung Henle dengan bagian descendens dan ascendens, serta tubulus distal. Nah, ini adalah gambarannya. Nefron ya. Bisa dilihat teman-teman. Nah, kemudian ada glomerulus. Slide ini itu ditunjukkan bahwa glomerulus yang menerima darah dari arteriol aferen dan mengeluarkannya melalui arteriol eferen filtrat masuk ke kapsula Bowman dan menjadi urin primer. Kemudian ada glomerulus dan kapsul. Bisa dilihat juga teman-teman, penjelasannya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kemudian ada proximal convoluted tubule. Pada slide ini itu diperlihatkan nih tubulus proximal, yaitu tempat terjadinya reabsorpsi besar-besaran terhadap air, ion, dan juga nutrien. Nah, selanjutnya itu ada lobe of Henle atau lengkungan Henle. Nah, lengkungan Henle itu merupakan satu-satunya bagian nefron yang terletak di medula. Struktur ini berperan penting dalam mekanisme pengeseran dan pemekatan urin. Kemudian yang selanjutnya ada juxtaglomerular apparatus. Nah, aparatus juxtaglomerular itu terdiri dari arteriol aferen, dan makula densa. Nah,
Struktur ini itu memiliki peran dalam pengaturan tekanan darah dan filtrasi glomerulus. Kemudian ada distal convoluted tubule. Pada slide ini itu ditampilkan nih tubulus distal yang fungsinya adalah menyempurnakan proses pengaturan ion dan juga komposisi filtrat sebelum masuk ke ductus pengumpul. Selanjutnya ada collecting duct atau ductus pengumpul. Nah, ductus pengumpul itu tugasnya menerima urin dari banyak nefron dan bukan merupakan bagian dari nefron itu sendiri. Ductus ini berakhir di papila ginjal dan mengalirkan urin ke minor calyx. Jadi sebelum ke minor calyx itu ke collecting duct dulu. Ini ya gambarnya collecting duct. Bisa dilihat ini adalah gambar-gambar dari salurannya. Nah, relasi ginjal itu adalah hubungan anatomis ginjal kanan dan kiri baik dengan organ-organ di bagian anterior maupun posterior. Relasi ini penting dalam pembedahan dan diagnosis radiologi. Nah, di sini itu diperlihatkan nih area kontak masing-masing ginjal dengan organ sekitar seperti hepatika, kolika, jejunalis, gastrika, lianalis, dan area pankreas. Bisa dilihat teman-teman. Nah, kemudian ada ureter. Ureter ini memiliki panjang sekitar 25 sampai 30 cm dan terdiri dari 4 bagian: abdominal, pelvic, intramural, dan juga intravesikal. Ureter mengalirkan urin dari pelvis renalis menuju kandung kemih. Kemudian, nah di sini itu terdapat 3 penyempitan fisiologis ureter. Yang pertama ada di ureteropelvic junction di persilangan dengan pembuluh iliaka dan di ureterovesical junction. Area ini merupakan lokasi umum terjadinya sumbatan batu ginjal. Nah, selanjutnya ada urinary bladder. Nah, di sini tampilkan nih posisi ureter yang masuk ke dinding posterior kandung kemih serta membagi kandung kemih menjadi permukaan posterior, anterior, dan juga superior. Nah, ini gambarnya urinary bladder, teman-teman. Yang ini laki-laki dan kemudian yang ini perempuan ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pesan atau materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.